Shalom, sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat malam, marilah pada malam ini kembali kita datang kepada Tuhan, kita memuji, memuliakan namanya, mengucap syukur atas hari ini, dan marilah kita senantiasa rindu datang kepada Tuhan. Kita memohon pengampunan atas dosa-dosa kita, supaya kita layak disebut sebagai anak-anak-Nya. Marilah pada saat ini kita menyatukan hati kita bersama-sama menyanyikan. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada malam ini kembali kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami memuji, memuliakan nama-Mu, kami menaikkan puji-pujian, sembah, sujud syukur kami ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas hari ini yang telah kami lewati. Kami menyerahkan apa yang telah kami kerjakan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan karya kami. Kami juga memohon pengampunan atas dosa-dosa kami. Ampunilah kami Tuhan, tolonglah kami. Pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai perenungan kita pada malam ini, marilah kita membaca Efesus 6 ayat 10 sampai 18 yang demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Setelah kita mendapat pengampunan dosa dan berhak atas hidup yang kekal, maka tugas kita selanjutnya adalah tetap menjaga iman kita, supaya godaan dari si jahat tidak akan meruntuhkan iman percaya kita,
supaya kita tidak menjadi kecewa dan akhirnya terhilang. Oleh karena itu, Efesus 6 ayat 10 mengingatkan kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Supaya tetap kuat di dalam Tuhan, maka kita harus bersedia mengenakan perlengkapan senjata yang telah Tuhan berikan kepada kita. Perlengkapan-perlengkapan itu adalah yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, berbaju sirah keadilan. Yang ketiga, berkasut kerelaan. Yang keempat, perisai, yaitu iman kita. Dan yang kelima adalah ketopong keselamatan dan pedang, yaitu firman Tuhan. Jika kita bersedia mengenakan itu semua, yaitu kebenaran, keadilan, kerelaan, iman, dan bersedia dekat dengan firman Tuhan, maka kita akan dapat mengalahkan si jahat. Pada saat si jahat menyerang kita dengan serangan iri hati, maka kita akan dapat mematahkannya dengan perisai iman. Dengan iman kita tetap percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan anak-anak-Nya, sehingga kita terlepas dari iri hati. Pada saat si jahat menyerang kita dengan ketenaran, maka kita akan dapat mematahkan serangan si jahat dengan kasut kerelaan, sehingga kita tidak lagi terpusat pada ketenaran dan puji-pujian, tetapi kita sudah cukup bersyukur jika kita diperbolehkan melakukan kegiatan itu. Kita bersyukur karena kita diperbolehkan untuk terlibat di dalam pelayanan meskipun tanpa popularitas. Dengan demikian, maka iman kita akan terjaga dan kita akan tetap bersukacita di dalam menjalani kehidupan ini, dan kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, tolonglah kami Tuhan, supaya kami senantiasa bersedia memakai perlengkapan senjata yang telah Engkau sediakan bagi kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami tetap menjaga iman kami dan tetap percaya kepada pimpinan-Mu. Malam ini kami hendak beristirahat, tolonglah kami Tuhan, jagailah kami. Kami berdoa bagi mereka yang sakit maupun lanjut usia, kiranya Tuhan menolong mereka memulihkan keadaan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, berkatilah para pemimpin kami, supaya mereka dapat memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan. Kami berdoa Tuhan untuk tetangga-tetangga kami, berkatilah mereka, supaya mereka dapat menjadi tetangga yang baik bagi kami. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat, dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.